إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد para jamaah Masjid Al-Ihsan atau Nurul Ihsan yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk duduk di majelis ilmu untuk terus sama-sama menambah memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat innallaha bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Disejajarkan atau disebut bersamaan kata para ulama iman dengan ilmu karena sangat berperan ilmu itu di dalam meningkatkan dan memperbaiki kualitas keimanan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan langsung untuk sekarang ini, yaitu pelajaran yang kedua. Ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua fi syarhi an-naqidil awwal. Ulasan tentang pembatal keislaman yang pertama. Kalau di dalam terjemahan halaman berapa itu? 35. Tafadhal dibaca, yang biasa baca tuh. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan pembatal yang pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Beliau berkata, ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman ada 10. Yang pertama, syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa-dosa yang selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. An-Nisa ayat 48. Ya, lanjut. Wa qala ta'ala
innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'ahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkannya kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Al-Maidah 72. Dan di antaranya adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau kuburan. Dan yang paling masyhur adalah syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita akan memulai pembahasan dengan naqdul awal, pembatal keislaman yang pertama dari 10 pembatal keislaman yang dibawakan atau disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam buku Nawaqidul Islam. Yang sebenarnya pembatal keislaman itu bukan hanya 10, bahkan para ulama sampai menyebutkan lebih dari 100. Tapi inilah yang paling pokok dan paling masyhur, paling banyak kaum muslimin terjerumus di dalamnya. Maka diperlukan kesungguhan dan kefokusan di dalam mempelajari, karena banyaknya terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang 10 ini. Dulu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dari kisah yang dibawakan oleh para ulama, para tulabul ilmi, para dai yang datang baik dari daerah Saudi maupun Jazirah Arab yang lain, bagaimana kisah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sampai puluhan tahun mengajarkan kitab tauhid terus, mengajarkan tentang tauhid dan pembenaran akidah, sehingga ada di antara murid-muridnya itu yang berkomentar, ya Syekh, kita sudah lama ngaji, kok yang kita pelajari adalah masalah akidah, pelurusan tauhid terus. Tapi terus beliau mengajarkan tauhid, akidah. Nah, pada suatu hari ingin beliau menguji bagaimana kejelian dan ketelitian para tulabul ilmi yang belajar sama beliau rahimahullah ta'ala. Bagaimana kepekaan mereka dan penghayatan bahwa ternyata akidah itu sangat perlu untuk terus diperdalam. Yang diibaratkan seperti motor pada sebuah mobil. Dia adalah penggerak. Ketika motor itu cacat, separuhnya apalagi keseluruhannya rusak, maka sama sekali tidak bisa bergerak itu mobil. Ya. Maka beliau mengatakan, baru datang ke menghadiri majelis ilmunya, beliau mengatakan, tadi di jalan ketika saya dalam perjalanan ada orang berzina di pinggir jalan. Maka murid-muridnya itu bereaksi yang luar biasa. Ayo kita
ingkarul munkar, kita gerbek mereka. Jadi reaksinya begitu hebat melihat kemungkaran atau mendengar ada cerita zina orang secara terang-terangan di pinggir jalan. Tapi berikutnya beliau mengatakan, tadi ada orang membawa sajen sembelihan untuk dipersembahkan kepada kuburan fulan. Ternyata reaksi para muridnya beliau biasa-biasa saja. Ya. Biasa-biasa saja. Kata beliau, ya, saya ceritakan kepada kalian ada orang bawa sembelihan sajen kepada dipersembahkan ke kuburan. Kalian ya biasa-biasa aja. Tidak seperti tadi cerita pertama saya ceritakan ada orang berzina di pinggir jalan. Kata beliau, kalian dalam urusan tauhid, urusan akidah, kalian menganggap perbuatan yang sangat sesat, sangat menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka, karena ya zalim yang paling zalim itu adalah syirik. Kenapa kalian reaksinya biasa-biasa saja? Beliau jelaskan akhirnya dengan dalil semua bahwa ternyata kesyirikan itu tidak bisa diremehkan. Ya. Karena zalim yang paling zalim. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagaimana Allah firmankan. Tetapi kok kalian reaksi sederhana, biasa-biasanya, padahal dosa yang sangat besar. Ini sebagai muqaddimah bahwa perlu kita pelajari nakid yang pertama ini dengan sungguh-sungguh dan serius. Pembatal Islam yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah, syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu menunjukkan dahsyatnya kesyirikan dan bahaya yang sangat luar biasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dosa seseorang melakukan kesyirikan, yaitu mensejajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mensejajarkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah syirik. Ya. Menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang banyak dilakukan oleh manusia adalah dalam masalah ibadah. Ya. Kalau dalam masalah uluhiyah, ya, manusia secara umum banyak yang lurus keyakinannya dalam masalah yang selain ibadah. Misalnya dalam penciptaan langit dan bumi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang kafir itu, kata Allah kepada Rasulullah SAW, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menurunkan hujan? Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Fir'aun, manusia yang paling maksiat, ya, di penghujung ketika ditenggelamkan di Laut Merah, dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ya, aku beriman dengan Rob, yaitu maksudnya pencipta, pengatur alam semesta ini yang disembah oleh Musa dan Harun. Rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala diakui oleh semua, termasuk orang-orang ateis secara tidak sadar. Mereka ketika memohon, ya, dalam kondisi terjepit, mereka menengadahkan ke langit wajahnya. Itu menunjukkan mereka mengakui bahwa pencipta, pengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nakid atau pembatal Islam yang pertama yang harus kita ketahui dan harus kita waspadai, yang tidak boleh kita merasa aman darinya, yaitu kesyirikan. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, fa innahu yajibu 'alal muslim an yakhafu 'ala dinihi aktsara mimma yakhafu 'ala nafsihi. Kewajiban atas setiap muslim untuk khawatir terhadap agamanya, melebihi kekhawatiran terhadap nyawanya sendiri. Wa 'ala malihi, bahkan juga melebihi kekhawatirannya terhadap hilangnya harta yang dia miliki. Harus. Bagaimana dia khawatir terhadap agamanya? Yakhafu ala dinihi minal fitani wasyubhat. Khawatir agamanya itu akan hilang atau tercemar dengan fitnah-fitnah dosa dan syubhat. Dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Dan syirik ini akan merajalela dengan jauhnya manusia dari generasi yang paling bersih, paling mulia. Itu generasi yang hidup pada zaman Rasul, yaitu para sahabat. Lalu setelah itu para tabi'in, lalu tabi'in dan seterusnya, itu masih murni di situ. Tetapi kesininya akan merajalela dosa termasuk kesyirikan. Karena iblis dengan jajarannya akan berusaha menebarkan namanya fitnah dosa termasuk kesyirikan. Maka dosa yang paling tinggi atau menduduki peringkat paling pertama adalah dosa syirik. Akan berusaha setan itu menjerumuskan. Saking dahsyatnya fitnah dosa termasuk syirik, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya di nomor yang 186, juga Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innaha satakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlim. Sesungguhnya akan terjadi fitnah-fitnah, akan bermunculan fitnah-fitnah dosa, maksud seperti malam yang gelap, potongan malam yang gelap. Kaqita'il lailil mudhlim, seperti malam yang gelap. Begitu digambarkan, diperumpamakan oleh Rasulullah SAW dahsyatnya dosa di akhir zaman. Saking dahsyatnya dosa dan fitnah itu, yusbihur rajulu mu'minan, di pagi hari seseorang dalam kondisi mukmin.
wa yumsi kafiran. Sore harinya berbalik 180 derajat menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan. Di sore hari orang itu beriman. Wa yusbihu kafiran. Namun berbalik di pagi hari dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menggadaikan agamanya dengan harta dunia, ya. Sampai berani melakukan kesyirikan. Sekalipun zaman sudah modern ini, tempat-tempat perdukunan, tempat orang ngalap berkah itu terus hidup, ya. Terkenal, bahkan dengan terang-terangannya orang-orang yang menjadi dedengkotnya kesyirikan seperti dukun, paranormal, mengiklankan. Bukankah itu menunjukkan bahwa itu sudah merajalela dan peminatnya banyak? Karena kesyirikan di zaman modern ini, kata para ulama, lebih dahsyat daripada kesyirikan pada zaman dulu. Kalau dulu orang dalam kondisi terjepit saja datang ke dukun, datang, ya, ke tempat-tempat pesugihan. Tapi sekarang, ya, dalam kondisi terjepit datang ke dukun. Begitu terlepas dari kesusahan, memperoleh harta maupun jabatan, supaya langgeng jabatannya itu datang lagi ke dukun. Itu menunjukkan lebih dahsyat, ya. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Isra, wa idza massakumud durru dhalla man fil ard dhalla man fil wa idza massakumud durru dhalla man tad'una illa iyyah. Apabila, ini orang-orang dulu, apabila kalian ditimpa oleh kesempitan, massakumud durru dhalla man tad'u illa iyyah, kalian lepaskan makhluk-makhluk yang dulu kamu minta, ya, untuk menyelamatkan, lalu kamu fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, ya, wa idza massakumud durru dhalla man tad'una illa iyyah, ya, falamma najjakum ilal barri a'radtum. Namun apabila kalian, ya, dibebaskan oleh Allah, najjakum ilal barri, maksudnya ketika mereka berada di tengah laut, mereka diombang-ambingkan oleh ombak, mereka fokus minta kepada Allah, lupa sembahan-sembahannya selain Allah yang menjadi tandingan bagi Allah. Fokus kepada Allah, ya. Falamma najjakum ilal barri a'radtum, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kamu sampai ke daratan, kalian berbalik, ya. Wa kana al-insanu kafura, sesungguhnya manusia ini sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ghalibnya manusia, ya. Dan itu terjadi, ya. Fal muslim madama ala qaidil hayat fa innahu mu'ridun lil fitan. Manusia ini selama dalam kehidupan dunia ini, masih dalam kehidupan dunia ini, maka dia akan berhadapan dengan fitnah, ya. Mu'ridun lirriddah,
akan berhadapan dengan ujian-ujian yang akan menjadikan seseorang itu murtad. Tanpa terkecuali akan berhadapan. Ya Allah. Nah, disitulah diperlukan filter ilmu dan keyakinan yang kuat bahwa ada hal-hal yang akan menjadikan orang murtad keluar dari Islam, yang harus dihindari. Walihada Imamul Hunafa Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yad'u rabbahu wa yaqul. Oleh karena itu Imamul Tauhid, Imamul Hunafa, yang senantiasa kita dengan Hanifah Muslimah, orang-orang yang senantiasa condong kepada tauhid, yang dipimpin oleh Nabiullah Ibrahim, yang digelari dengan Abu Tauhid, senantiasa berdoa. Apa doanya di dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam Rabbi innahum adlalna katsiran minan nas. Ini doanya Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, supaya kita meniru, supaya kita meneladani Ibrahim dalam alaihissalam di dalam bertauhid. Senantiasa memohon juga kepada Allah di samping berusaha menjaga diri, supaya terhindar dari kesyirikan. Berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa itu adalah juga ibadah. Ad-du'a wal ibadah, kata Rasulullah SAW. Doa itu adalah ibadah. Semakin kita banyak berdoa, maka juga kita memperoleh pahala ibadah yang banyak, terutama dalam menjaga agama kita dari kesyirikan. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bergelar Khalilullah, sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa agar terhindar dari kesyirikan, maka kita yang berada di level jauh di bawah Nabiullah Ibrahim seharusnya kita banyak berdoa supaya dijauhkan dari kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi redaksi doanya Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah, ya Allah, jauhkan kami dari dan anak-anak kami, keturunan kami dari menyembah berhala. Asnam itu lebih umum daripada wathan. Wathan itu dengan waw, tha, nun. Wathan itu berhala yang berbentuk, wathan. Tapi kalau asnam, semua sembahan-sembahan yang berbentuk atau gambar tidak berbentuk. Karena banyak manusia yang buka usaha. Saya tidak menyebut nama dan tidak menyebut nama kelompok. Ada orang yang berbuka usaha supaya laris memajang gambar Syekh Fulan di kiosnya, dengan niat supaya laris. Itu termasuk bagian dari kesyirikan. Bagian dari kesyirikan. Kita banyak melihat yang sudah ngaji ini, tetapi sedikit yang punya nyali memberitahu, sehingga orang saudara kita yang melakukan itu terus dalam kondisi itu. Kita sedikit punya nyali, atau kadang-kadang nggak punya sama sekali, tidak menegur. Itu kesyirikan. Minimal memberitahu
memancing dengan pertanyaan, buat apa ini ditempelin? Ya, foto Habib ini kok mesti di warung? Ya, bukankah memajang foto itu mengundang jin yang jahat untuk masuk? Kita bisa dari situ. Kalau ada jawaban kita temukan, supaya dari sini jangan baru kita mulai. Gak boleh ada niat gitu. Sempatkah atau pernahkah kita dakwah masalah ini kepada saudara kita? Ya. Ini harus, tidak boleh kita diam. Dakwah tauhid itu harus kita dahulukan daripada dakwah birrul walidain, dakwah tentang akhlak kepada tetangga. Karena tadi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dikhawatirkan nanti saudara kita itu mati dalam keadaan syirik, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Ya. Lalu di akhirat termasuk orang yang rugi. Lebih tegas Allah mengatakan lebih rinci di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Telah sampai dari jalan wahyu kepadamu wahai Muhammad wa ilal ladzina min qablik, dan juga kepada nabi-nabi sebelum dan generasi-generasi sebelum. Apa kata Allah yang sudah sampai itu? Lain asyrakta, jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amal, hangus semua amal, pahalanya artinya tidak ada. Artinya dia beribadah hanya capek saja. Kalau dia bersedekah, maka hanya mengurangi hartanya saja, menghabiskan hartanya. Kalau dia melakukan kesyirikan dan mati dalam keadaan syirik, la yahbatanna amal, akan hanguslah semua pahala seluruh ibadah tanpa terkecuali. Kalau sudah melakukan pelanggaran dosa namanya syirik. Ini ayat kata para ulama adalah untuk dosa syirik besar dan syirik kecil. Tapi ada yang memilah. Karena kalau syirik kecil yang hangus adalah pahala ibadah yang sedang dia lakukan. Yang di situ ada syirik kecil, riya, sum'ah. Itulah yang hilang. Yang lain masih. Wala takunanna minal khasirin. Tidak cukup Allah mengatakan akan hangus pahala kebaikan kalian, tetapi di akhirat menjadi orang yang rugi. Ruginya itu adalah kekal di dalam neraka kalau dalam kondisi syirik dia mati. Kan Allah dalam banyak ayat, ya, termasuk yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di dalam surat Al-Maidah. Haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan atasnya neraka. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Dalam surat Al-Bayyinah dan yang lainnya, khalidina fiha, ya, mereka kekal di dalamnya. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, orang-orang yang kafir, termasuk syirik juga kafir. Wa matu wa hum kuffar, mereka mati dalam kondisi kafir. Lan tuqbala taubatuhum, Allah tidak terima taubatnya. Di akhirat mereka nangis-nangis, ya, minta dikembalikan ke dunia untuk bertobat. Allah tidak terima taubat. Lan tuqbala taubatuhum, ya.
Allah tidak terima taubatnya. Kalau setelah mati, ya, atau ketika sakaratul maut, yang sebagaimana pernah kita sampaikan hadis Rasulullah SAW bahwa innallaha yaghfiru taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah pasti menerima taubatnya seorang hamba. Ya. Kapan saja dia bertobat? Malam yugharghir, selama nyawanya itu belum berada di tenggorokan. Yugharghir itu suara sebenarnya. Suara ketika orang sakaratul maut. Itu ya. Maka di saat itu dia bertobat, Allah tidak menerima taubatnya. Kalau mati dalam kondisi syirik seperti itu, maka Allah tidak terima taubatnya. Dan dia termasuk orang yang kekal di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari dosa kesyirikan yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan, menjadikan orang sengsara di akhirat, abadi di neraka. Ya. Kemudian, ya, juga kita ikutkan anak-anak kita, ya, dalam doa kita. Kita ikutkan anak-anak kita di dalam doa sebagai bagian harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh itu adalah aset bagi kita. Kalau mereka berdoa, anak yang soleh itu memohon ampunan untuk kita, maka ya, akan sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila anaknya itu soleh. Ya. Dan Allah akan menjaga anak kita, harta kita, ketika kita mendoakan anak-anak kita agar terjauhkan dari kesyirikan, menjadi anak yang soleh, ya, dengan catatan kita juga berusaha menjadi orang tua yang soleh, ya, supaya anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana Allah jelaskan, wa ammal gulam fa ammal jidaru fa kana lil gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan. Ini yang harus kita perhatikan, supaya kita memiliki anak yang soleh dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus soleh, berusaha menjadi orang soleh. Ketika Nabi Khidir membangun sebuah rumah yang roboh, ya, lalu Musa mengatakan, ya, dalam ayat itu Musa mengatakan, "Lau ittakhadhta 'alaihi ajra." Ya. Dari awalnya, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau an yutayyifuhuma." Lalu Nabi Musa dan Nabi Khidir berangkat. Sampailah ke suatu kampung. Fastat'amu ahlaha. Mereka minta dijamu sebagai haknya, sebagai hak tamu. Fa'abau an yutayyifuhuma. Maka orang-orang yang di kampung itu tidak mau menjamu. Ya mungkin karena tidak tahu adab terhadap tamu. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqama. Lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa menemukan ada sebuah rumah nyaris akan roboh. Fa'aqama. Lalu Nabi Khidir mendirikan rumah itu, mengajak Musa. Musa kaget. Lau ittakhadta 'alaihi ajr. Kenapa kita tidak minta upah kepada yang memiliki ini? Kok kita membangun tanpa ada perjanjian upah skala kepada yang punya? Kata Nabi Khidir, ya,
hadza firaqu baini wa baini, inilah terakhir kamu menjadi muridku, karena kamu sudah melanggar 3 kali bertanya. Maka lalu dijelaskan oleh Nabi Haidir tentang rumah yang dibangun. Fa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun rumah yang roboh yang kita bangun itu adalah milik 2 orang anak yatim fil Madinah yang sedang berada di kota. Ya. Wa kana tahtahu kanzul lahumma, di bawah rumah ini ada harta yang dijaga oleh Allah. Allah berkehendak supaya harta ini sampai, harta warisan ini sampai kepada 2 anak yatim ini. Wa kana abuhuma shalihan, bapaknya adalah orang yang saleh. Ya. Jadi harus kita menjadi orang saleh. Ya. Berusaha menjadi orang yang saleh. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha. Kemudian mendoakan anak-anak kita itu sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa baniya an na'budal asnam. Karena anak-anak kita ini rentan sekarang ini terpengaruh, ya, rentan terpengaruh dengan media, ya. Di media itu banyak hoak-hoak, ya. Ya, baik yang di-share oleh temannya atau yang dia browsing sendiri, berita-berita hoak itu tentang perdukunan dan sebagainya. Kalau dia dalam kondisi kesusahan, kadang-kadang bisa berpaling kepada itu. Kalau kamu mau menjadi kaya, ini taruh di rumah kamu, ya. Kalau mau jadi kaya, anak baru selesai SMA, kan bingung cari kerja, baca itu, ya. Bisa jadi dia kalau dari sisi akidahnya tidak kuat, terjerumus dalam itu. Tapi kalau kita sudah bekali bahwa jimat dengan berbagai macamnya itu, pesugihan dan lain sebagainya itu adalah syirik, ya, yang akan menjadikan seseorang rugi di akhirat, ya. Amal-amalnya itu tidak berpahala, ya. Lalu sedikit saya tambahkan penjelasan dari sini. Itu Nabiullah Ibrahim, fahadal khalil alladhi kasara al-asnam wa udhiya fi sabilillah wa alqiya fi an-nar yakhafu ala nafsihi an yartadda 'an tauhid. Nabi Ibrahim yang sudah dengan tegas bersikap terhadap pelaku-pelaku syirik, menghancurkan berhala-berhala, masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan khawatir terjerumus di dalam kesyirikan. Kenapa sangat khawatir? Ra'a kathrata man waqa'u wa futinu bi ibadatil asnam. Karena Nabi Ibrahim menyaksikan pada saat itu banyaknya orang yang terjerumus di dalam kesyirikan. Sangat banyak sekali pada zaman beliau. Maka khawatir akan terpengaruh. Sekarang ini lebih banyak atau lebih sedikit dari apa yang terjadi pada zaman Rasulullah kesyirikan atau zaman Nabi Ibrahim? Lebih dahsyat sekarang ini. Maka keharusan kita lebih waspada, lebih khawatir terhadap agama kita. Jangan kita merasa aman dari kesyirikan. Jangan kita merasa aman dari kesyirikan. Kalau tidak dalam kondisi lapang, dalam kondisi kejepit. Banyak manusia yang terjerumus. Atau dua-duanya, dalam kondisi kejepit dia melakukan kesyirikan, dalam kondisi lapang dia melakukan kesyirikan.
Maka kita yang jauh di bawah kualitasnya Nabi Ibrahim alaihissalam harus lebih berhati-hati, lebih waspada. Ya. Penjelasan Syekh Muhammad Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullah ta'ala. Ya. Wa man halahu dunahu aula bidzalika. Siapa yang kondisinya di bawah Nabi Ibrahim dan kita mengakui, seharusnya kita waspada. Ya. Waspada. Falyakhafil muslim ala dinihi wa ala nafsihi. Seorang muslim harus khawatir terhadap agama dan ya, dirinya. Min syarri du'ati su', karena banyaknya orang-orang yang menyeru keburukan, termasuk kesyirikan. Wa minasyubhat wal fitan, dan penyeru syubhat sekarang ini yang membuat keyakinan seorang mukmin kotor karena syubhat, menjadikan kaum muslimin ragu. Syubhat itu adalah keraguan, ya, ajaran yang meragukan tentang agama yang dibawa oleh Rasul ini. Ya. Wa fitnatus syahwah wa fitnatus syubhah. Ya. Falyakhaf min kulli dzalika wa idza khafa fa innahu ya'khudhu bi asbabis salamah. Kalau dia sudah khawatir, alhamdulillah. Kalau seseorang sudah khawatir, jangan hanya khawatir saja, tetapi harus dia mencari sebab-sebab yang atau melakukan sebab-sebab yang menjadikan dia selamat, yaitu ya, apa yang menyebabkan kita selamat? Amalun yaqihi min hadhil fitnah. Amal-amal yang akan menjauhkan kita dari fitnah kesyirikan. Yang nyata amal itu adalah duduk di majelis ilmu yang membahas, yang membicarakan tentang bagaimana bahayanya syirik. Di situ dijelaskan apa bentuk-bentuk kesyirikan, macam-macam kesyirikan. Karena seorang yang berilmu akan diarahkan oleh ilmunya itu menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah mengatakan, ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, maka Allah sebagai tandanya Allah berikan dia kepahaman, termasuk di dalam masalah kesyirikan, sehingga jelas secara terang benderang bahwa ini syirik, dia tahu, sehingga dia yakin. Dan itulah ilmu. Ilmu itu apabila sudah hakul yakin 100% kita tahu, oh ini syirik, bukan samar-samar lagi, maka saya harus jauhin. Ya, anak saya juga harus menjauhi. Ya. Setiap hari kita wanti-wanti, ya, sebagaimana ya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang di bawah yang nak, kalau masalah meninggalkan sholat kan kita sampai keras-keras. Nak, jangan meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu dosa besar. Bahkan Rasulullah menyebutnya dengan redaksi kafir. Nah, nggak boleh, ya, dimanapun kamu berada sholatnya, nggak boleh meninggalkan. Lebih-lebih kesyirikan. Ya. Anak-anak yang terlibat di waktu desa Ponari itu ya, terkenal itu kan ada keyakinan syirik. Anak-anak sudah KKN yang sudah, kalau secara ilmu dunianya mereka sudah menyelesaikan kuliah, tapi masih terpengaruh dengan keyakinan ya, bahwa tempat itu punya ini dan lain sebagainya.
karena dari segi tauhidnya lemah. Semua mungkin kita sudah dengar itu ya, tentang cerita mistis anak-anak KKN di desa, apa namanya itu? Ya, Ponari. Kalau tidak lemah dari segi akidahnya, nggak mungkin anak-anak kelas sudah selesai kuliah, tinggal di wisuda doang. KKN itu kan menjelang wisudanya seperti itu. Tapi terpengaruh dengan hal-hal yang mistis, kesyirikan itu. Ya. Fahada amrun khatir, ini adalah hal yang sangat mendesak untuk kita memberikan perhatian, kekhawatiran yang luar biasa. Jangan sampai terjadi. Ya anal jahil yaqau fi hadhil umur wa huwa la yadri. Ya. Wa la yumkinu an ta'rifa hadhihi an-nawaqid wa syubhat wal afkar al-munhari illa bil ilmi nafi. Kamu tidak akan bisa mengenal namanya nakid, pembatal Islam ini, namanya syirik itu, kecuali orang yang belajar ilmu yang bermanfaat, yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, ada dalil-dalilnya ya. Karena itulah ilmu ya. Oh jangan katanya, ini katanya, itu bukan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah ya, sedikit nanti masih ada penjelasan tentang ibadah yang seharusnya kita jaga, jangan sampai dikotori dengan kesyirikan. Kita cukupkan sampai sini, tidak perlu ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lewat dikit. Tapi udah syuruk nih. Lewat 14 ya. Ya. Bukan 14. Nanti suruknya dilebihkan. Iya. Iya, kalau ada pertanyaan, materinya kita cukupkan sampai sini. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan nakid yang pertama ini. Foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kan hidup, kita itu hidup sudah 1445 tahun setelah Nabi meninggal. Mungkin kan generasi terbagus dan terbaik itu ada generasi para sahabat, karena langsung di bawah pimpinan Rasulullah. Setelah itu generasi para tabi'in, dan kita generasi yang akhir zaman ini kan, sebagaimana kesyirikan atau kemaksiatan merajalela. Dulu mungkin kesyirikan itu ada batasannya kan. Mungkin orang udah di rumah mungkin kesyirikan terhalang dengan rumah. Tapi sekarang itu kan kesyirikan itu udah tidak ada halangan kan. Udah di rumah, bahkan masuk ke kamar kita sendiri. Nah, kita selaku orang tua, sebagai muslim itu, agar kita terhindar dari kesyirikan yang sebagaimana tadi Ustaz dikatakan bahwa kita itu banyak nanti di akhir zaman itu paginya beriman, sorenya udah kafir. Sorenya beriman, paginya dikafir. Gimana kita untuk menjaga agar kita menjadi orang yang beriman, yang benar-benar kita menjauhi dari kesyirikan. Terima kasih. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarahnya ini. Ya. Tidak mungkin orang mengetahui pembatal keislaman. Yang fokus kita tadi pada kesyirikan. Yang pertama adalah kesyirikan. Tidak mungkin seseorang mengetahui kalau tidak duduk di majelis ini. Maka keluarga kita, setelah kita istiqomah duduk di majelis ilmu sungguh-sungguh, bersabar, terus mendekatkan diri dengan melalui ilmu ini, anak-anak kita juga kita ajak untuk menghadiri majelis ilmu. Tontonan yang kita berikan kalau ada sekarang, video-video ceramah-ceramah yang berkaitan dengan bahaya syirik. Itu harus setiap hari ada
supaya mereka betul-betul mantap meyakini bahwa syirik itu adalah hal yang sangat bahaya. Ceramah-ceramah ustaz, umpama mereka kok habis setiap hari nyetel itu terus. Nah, mulai kita kasih tahu dah. Itu kan kesempatan kalau sudah mereka nanya-nanya, kok setiap hari itu ya yang ini ceramah tentang bahaya syirik, ya macam-macam kesyirikan, kan ada ceramah-ceramah tertulisan. Nah, di saat itu kesempatan kita bilang, sebagaimana Syekh Abdul Wahab tadi, ketika mau menjelaskan tentang bahayanya syirik dan pentingnya membersihkan tauhid dari kesyirikan, beliau memancing dengan cerita tadi. Seharusnya kita lebih memberikan perhatian lebih terhadap penjelasan tentang tauhid dan membersihkan tauhid dari kesyirikan. Dan senantiasa kita berwasiat sebagaimana Yakub. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim Ismail wa Ishaq ilahan wahidan. Apakah kalian hadir ketika Yakub akan menghadapi sakaratul maut? Apa wasiat Yakub kepada anaknya? Ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelahku nanti? Seharusnya itu. Nah, jaga tauhidnya itu Bapak. Itu yang Bapak pesan sekarang. Jaga keislaman kamu, tauhid. Gak usah kita terlalu banyak bicara tentang dunia kepada anak, karena mereka sudah paham juga bagaimana mencari dunia dengan kita sekolahkan gitu. Tapi yang paling kita khawatir adalah agama mereka setelah kita meninggal. Maka sering-seringlah mengingatkan anak. Nah, Bapak sudah tua ini, Bapak gak melihat kamu hadir sholat jamaah. Lalu masukkan ke tauhid tadi, Allah yang menciptakan kita, yang harus kita sembah. Lalu tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan dunia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sampai meninggalkan ibadah kepada Allah karena mementingkan dunia. Itu kata para ulama, itu adalah sudah nyaris menjadikan selain Allah atau dunia itu sebagai sembahannya. Itu yang perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya itu kira itu. Tafadhol. Satu aja ya. Bagaimana caranya kalau orang itu tidak tahu jadi apa itu syirik? Bagaimana cara mereka bertobat? Misalnya mereka beli karena kematian saudaranya atau apa? Nah, cara mereka bertobat itu cara bertaubatnya orang yang terjerumus di dalam kesyirikan adalah berlepas diri dari perbuatan itu. Kalau itu perbuatan, maka berhenti. Kalau itu ucapan dengan memohon-mohon kepada wali-wali dalam doanya itu, maka berhenti. Karena ada tawasul, majelis tawasul namanya. Saya ada di lingkungan saya itu majelis tawasul. Kalau sudah malam-malam Jumat mau datang itu, dia minta kepada
ya Abdul Qadir, ya Munajji, ya Ghais disebut itu harus berhenti, meyakini bahwa itu adalah syirik. Tawasul dengan roh-roh, ya, apakah yang mereka sebut sebagai para wali, itu tidak diperbolehkan. Harus berhenti. Dan untuk berhenti itu sekali lagi harus melalui belajar. Itu saja. Ya. Orang tidak akan mau berhenti secara total kalau dia tidak yakin 100% itu syirik. Nah, keraguan, ketidaktahuan itu akan hilang dengan ilmu. Maka yang akan membersihkan subhat dari diri seseorang adalah ilmu. Ya, subhat-subhat. Ya. Seperti tadi syirik gitu. Itu termasuk subhat. Harus dihilangkan dengan ilmu. Ya. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang sampai ke derajat yakin 100%. Kalau orang Arab bilang mi'ah bil mi'ah, 100%. Dia yakin, oh saya sudah tahu dalilnya ini. Ya, pernah dengar juga di dalam Al-Quran, pernah baca hadisnya. Akbarul kabair, ya. Kata Rasulullah SAW, dosa yang paling besar yang pertama adalah asyirku billah. Lalu yang kedua uququl walidain. Wa kana muttaqian, ketika itu Rasulullah sedang berselonjor. Ya. Thumma jalasa wa qala wa qaula az-zur. Kemudian sumpah palsu, sumpah bohong. Ya. Dan Rasulullah SAW mengulangi 3 kali. Ya. Di situ ada akbarul kabair asyirku billah. Dengan dalil kita sudah tahu, insya Allah orang itu akan bertobat. Saya kira itu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.